Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semua ya. Kita lanjutkan untuk ukuran pemusatan data. Yang kedua, kalau pertama kemarin rata-rata kita sudah bahas. Kemudian ini yang kedua adalah modus ya. Modus berikutnya, apa itu modus? Modus adalah nilai yang memiliki frekuensi terbanyak dalam seperangkat data. Ya, kita belajar dua macam data. Yang pertama adalah data tunggal. Kita lihat contohnya. Nah, seperti ini. Ini nilainya 5, ada 7 frekuensinya ya maksudnya. Nilai 6 ada 3 frekuensinya. 7-nya ada 2 dan seterusnya. Modus di sini frekuensi terbanyak. Berarti terbanyaknya adalah 10. Berapa modusnya dari data tabel ini? Yaitu 8 ya. Berikutnya modus pada data kelompok ya. Kita lihat rumusnya seperti ini. Tepi bawah ya, modus sama dengan TB tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 plus D2 kalikan P. Apa itu? Tepi bawah ini D1 ya, selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kemudian D2 selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kemudian P adalah panjang kelas ya. Kita lanjutkan apa itu dalam contoh ya, langsung biar lebih paham ya. Nah, ini contohnya. Nilainya 21 sampai 30 ada 2. Ini namanya tabel distribusi frekuensi data kelompok ya. Kita lanjutkan bagaimana ini kelas modusnya. Ya, modusnya ada di sini karena frekuensi terbanyak 6. Nah, antara 31 sampai 40. Ya, kita lanjutkan. Nah, berikutnya kita tuliskan. Rumusnya tadi kita sudah tahu ya, modus sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 kalikan P. Nah, kita lihat dari rumus modus TB tepi bawah kelas modus, jadi kelasnya dulu dicari ya. Ini kelas yang paling banyak frekuensinya. Berarti ini interval kelasnya. Nah, tepi bawah dilihat 31, berarti tepi bawahnya adalah tepi bawah, batas bawah ya. Kalau dulu bahasanya tepi bawah, sekarang batas bawah. Ya, yang penting konsepnya tetap sama, batas bawah ya. 30,5. D1 itu apa? D1 itu selisih antara frekuensi kelas modus dengan sebelumnya ya, jadi ini selisihnya 6 dikurangi 2. Selisih itu yang besar dikurangi yang kecil tuh selisihnya namanya. Ini D1. 6 kurangi 2 adalah 4. D2 berarti selisih frekuensi dengan kelas sesudahnya. 6 dikurangi 4. Ini D2. Nah, kita tinggal memasukkan ke dalam rumus ya. D1 nya 4 dibagi 4 plus 2 dikalikan panjang kelas. Panjang kelas dari 31 sampai 40 itu berarti 40,5 dikurangi 30,5 atau batas atas kurangi batas bawah, jadi 10 ya, 10 ya. Kita tuliskan modus sama dengan 4 dibagi 6 ini ya, 4 dibagi 6 adalah 2/3 kalikan 10. Jadi ini dikalikan dulu, 2 kali 10 dibagi 3, 20 dibagi 3 adalah 6 2/3. Atau kalau dibuat dalam bentuk koma 6,67 ya. 30,5 ditambah 6,67 adalah 37,17.
Jadi ini modusnya. Kalau modusnya ini ketemunya di luar kelas ini, berarti salah menghitungnya. Jadi modusnya kelasnya di 6 tadi adalah 31 sampai 40. Berarti angkanya nanti antara 30,5 sampai 40,5. Nah, ini ada di sana. Ini namanya modus data kelompok. Kita sudah menyelesaikannya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan belajar ke ukuran pemusatan data berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita akan mempelajari statistika pemusatan data berikutnya. Ukuran pemusatan data berikutnya setelah kemarin kita belajar rata-rata ya. Ini adalah median. Kemarin sudah modus sudah ya. Modus sudah. Ini median berikutnya. Apa itu median? Median adalah data tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan. Jadi untuk median ini berbeda dengan rata-rata dan modus ya. Kalau modus dan rata-rata kemungkinan tidak diurutkan tidak masalah. Kalau median harus diurutkan, jadi tengah-tengah datanya. Yang pertama untuk median data tunggal. Median data tunggal ada dua macam rumusnya. Nah, yang pertama kalau banyaknya data itu ganjil ya, simbolnya N. N ganjil, maka mediannya adalah urutan data ke N plus 1, kemudian dibagi 2. Misalnya N-nya 5 ya, 5 berarti kan N-nya ganjil, 5 tambah 1, 6, dibagi 2 berarti 3. Berarti data ketiga dari 5 data tersebut adalah median datanya. Berikutnya kalau N-nya genap, maka mediannya adalah data ke setengah N atau N per 2, kemudian ditambah dengan data ke setengah N tadi plus 1 ya, kemudian dibagi 2. Nah misalnya yang gampang nih ada 6 data ya, 6 data. 6 data berarti kalau dibagi 2 ini nomor 3 ya. Setelah nomor 3 berarti ini setengah N kali 3 kan, berarti setengah N ini 3 ya, 3 tambah 1 4. Jadi data ketiga dan data keempat dibagi 2 dari 6 data tersebut ya. Kemudian kita lanjutkan median data kelompok ya. Kelompok dalam bentuk interval itu kita akan punya rumus seperti ini. ME itu simbol median. Nah, ini Q2 itu nanti kita akan gunakan untuk ukuran penyebaran data ya, cuman ini diperkenalkan dulu. Q2 itu singkatan dari kuartil kedua, jadi median nanti akan dipelajari juga sebagai kuartil kedua di pertemuan berikutnya. Ini sama dengan TB. Nah, ini masih simbol tepi bawah ya, batas bawah ya. Sekarang L. TB boleh tepi bawah, batas bawah atau simbol yang lain, ditambah ini setengah N, setengah dari datanya, dikurangi FK. Ini FK ini frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median ya, kelas median sebelumnya, di total frekuensi kumulatif, jadi totalnya sebelum kelas median dibagi FI. FI ini adalah frekuensi kelas pada kelas median. Nah, nanti akan kita perjelas lagi dengan latihan soalnya. Ini keterangan ini dituliskan ya, dituliskan, kamu catat yang rapi. Tadi M itu simbol median, TB tepi bawah, boleh diganti L ya, boleh diganti L sebentar. Nah, ini kali setengah N, setengah dari datanya. Misalnya datanya 40 berarti setengahnya jadi 20 ya, tengah-tengahnya nomor 20, dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelasnya. Jadi sama dengan modus, kita cari kelasnya dulu ya, kelas di mana letak dari data itu di tengah-tengahnya. Kemudian P adalah panjang kelas, kita sudah pelajari ini panjang kelas sudah, N sudah ya. Kita lanjutkan. Nah, langsung ke contohnya ya, biar gampang. Yang pertama, tentukan
median dari data berikut. Nah, kita lihat datanya seperti ini, 4, 3, 2, 6, 8, 10, 8, dan 4. Median tadi datanya harus diurutkan, maka kita jawab data terurutnya adalah seperti ini, 2, 3, 4, 4, 6, 8, 8. Coba kita lihat ini banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 8 data. Seperti tadi 8 data itu genap ya, genap berarti datanya tengah-tengah adalah 8 dibagi 2 itu nomor 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian nomor 4 tadi ditambah 1 berarti nomor 5 dibagi 2 ya, jadi mediannya ini ya, 4 ditambah 6 dibagi 2, data di tengah-tengahnya. Contoh berikutnya, tentukan median dari data berikut. Ya, sama ya. Nah, ini ada tambahan angka 5. Jadi banyaknya data menjadi 9 data. Kalau 9 data berarti N-nya ganjil. Kalau N-nya ganjil tadi N plus 1 dibagi 2, nomor urut datanya ya. Kita urutkan dulu ini. Berarti N plus 1, 9 tambah 1, 10. Ini kebetulan angkanya juga 10, ini terakhir ya, bukan karena 10 ini ya. Banyaknya data N ada 9, berarti data mediannya adalah N plus 1, urutannya N plus 1 dibagi 2. N plus 1 berarti 10, 10 dibagi 2, 5, nomor 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nomor datanya ini ya, yang kelima. Nah, ini contoh dari median data tunggal. Berikutnya kita contoh median data kelompok. Tentukan median dari data pada tabel berikut. Jadi ini adalah konsep dasarnya ya. Jadi kalau ada data bentuknya bukan tabel distribusi frekuensi seperti ini, kita bisa merubahnya dulu seperti tabel ini ya. Kalau pakai histogram, poligon, atau OGIF, ini kalau sudah mengerti boleh pakai langsung, tapi kalau belum mengerti dirubah dulu dalam bentuk daftar distribusi frekuensi seperti ini. Nah, tentukan median dari data berikutnya. Kita lanjutkan menjawabnya ya. Contoh nomor 3, tentukan median ini. Berarti yang pertama kita jumlahkan dulu frekuensinya ini. Frekuensi kita jumlahkan 2 ditambah 6 lah 8 ya. 8, 12, 12 dengan 5, 17, 20 ya. Totalnya ada 20. Ya, 20. Berarti mediannya data di tengah-tengah. Data di tengah-tengah berarti nomor setengah N-nya adalah 10. Setengah kali 20. Jadi 10. Jadi data ke-10 ya. Data median yaitu data ke-10. Dihitung dari atas nih, nomor 10 ini 2 ke 6 berarti kalau dijejer semuanya ada 8 ya. 8 terus tambah 4 semuanya ada 12, berarti nomor 10 berarti ada di kelas ini. Nah, ini ada di sana nomor 10. Ini namanya kelas median. Kelas median. Kita tuliskan rumus median data tadi adalah ya, TB boleh yang sekarang L boleh ya, sama yang tentunya konsepnya benar, plus setengah N min FK per FI kali panjang kelas P. Nah, L ini kita lihat ya, tepi bawah
atau batas bawah kelas median. Batas bawah kelas median. Nah, ini dilihat ya, 41 berarti tepi bawah atau batas bawahnya adalah 40,5 ditambah setengah n tadi ini ya, 10 ya, berarti ini 10 dikurangi. Nah, frekuensi kumulatif itu semua frekuensi sebelum kelas median, jadi sebelumnya dijumlah nih, ini namanya FK. Berarti 2 tambah 6, 8 dibagi FI. FI itu frekuensi pada kelas median ya. Jadi frekuensi kelas mediannya nih 4. Nih namanya FI. Kita masukkan angka 4. Nah, panjang kelas. Panjang kelas itu batas atas dikurangi batas bawah, atau di sini 50,5 dikurangi 40,5. 10 ya. Jadi ini panjang kelasnya 10. Kita tuliskan 40,5 ditambah, ini boleh ya disederhanakan karena perkalian ya, terus dibagi 4, sama-sama dibagi 2, jadi ini 5, ini 2. 10 dikurangi 8, 2 ya, 2 dibagi 2 jadi 1 ya, 1 kali 5, 1 kali 5, 5 ya, sehingga hasil akhirnya adalah 45,5. jadi mediannya terletak di antara 41 sampai 50 ini ya, 45,5. Kalau angkanya di luar itu berarti menghitungnya ada kesalahan. Ya, sampai di sini ini adalah median data kelompok ya. Bisa diaplikasikan untuk histogram, poligon atau OGIF untuk soal-soal tugas kalian di rumah. Ya, sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Berikutnya adalah latihan soal. Ya, kita tulis, dilihat soalnya ya, sebentar. Nah, ini kita lanjutkan dengan soal tentang modus dan median, karena kalian telah mendapatkan materi ini pada kesempatan kali ini. Yang pertama ini ya, ini tentukan median dan modus. Yang kedua ini berat badan ya, berat badan seperti itu frekuensinya. Kemudian soal berikutnya semua ada 4 soal ya. Ini nomor 1, nomor 2, kemudian ini nomor 3. Tentukan median dan modus dari data pada histogram berikut ya. Kalau tidak bisa langsung, dibuat dulu daftar distribusi frekuensi. Tapi kalau bisa langsung bisa terbaca ini ya. Untuk modusnya berarti yang frekuensinya paling tinggi, berarti kelasnya ini kelihatan. Kemudian untuk mediannya, jumlahkan dulu semua frekuensinya dibagi 2, nah nanti kelasnya kelihatan gitu. Boleh tidak memakai daftar tabel distribusi frekuensi, tetapi kita harus sudah paham kalau median itu diurutkan. Ini sudah urut, tinggal dijumlahkan, frekuensinya dijumlahkan, nanti tengah-tengahnya di mana, maka kita akan ketemu dengan kelas mediannya. Tinggal dimasukkan sesuai rumusnya. Ini ya, ini petunjuknya. Berikutnya soal nomor 4. Tinggi badan ya dengan siswa. Ini bentuknya apa ini? OGIF ya. Dari OGIF berikut ini tentukan median dan modusnya. Ya. Nah, silakan dikerjakan, nanti diupload di Google Classroom untuk tugas sampai pertemuan berikutnya. Sebelum pertemuan berikutnya harus sudah dikumpulkan sesuai tingkat waktu di Google Classroom-nya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
belajar terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.